Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Mulyati MPD serta teman-teman yang menyimak video kami pada kali ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai kerangka implementasi filsafat pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Marsha Medina Francisca dengan NIM akhir 54, Siti Nur Aisyah dengan NIM akhir 64, Jenny Putri Yuninta dengan NIM akhir 69, Abdul Aziz Tiantomi dengan NIM akhir 73, Rahima Mandasari NIM akhir 82, Anissa Rahmadani NIM akhir 83, dan Alfrida Oktiavati Suleha dengan NIM akhir 89. Oke, kita lanjut pada peta konsep bab 1 pendahuluan dengan isi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Untuk bab 2 pembahasan, yang pertama ada pengertian rasionalisasi dalam filsafat pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Maria Montessori. Yang ketiga, pemikiran Friedrich Froebel. Yang keempat, pemikiran Helen Parkhurst. Yang kelima, pemikiran Paulo Freire. Dan yang keenam, pemikiran John Dewey. Dan di bab 3 penutup berisi simpulan dan juga saran. Baik, kita masuk pada abstrak. Penelitian ini mengkaji kerangka implementasi filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Montessori, Froebel, Parkhurst, Freire, dan Dewey melalui studi literatur. Setiap tokoh memberikan kontribusi berbeda dalam membangun pendidikan yang berpusat pada anak, mendorong pembelajaran aktif, serta mengembangkan potensi individu. Temuan penelitian menegaskan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung, bermain kreatif, pembelajaran mandiri, pendidikan yang membebaskan, dan pengalaman belajar yang otentik. Integrasi prinsip-prinsip tersebut dinilai dapat menciptakan pendidikan yang inklusif, memberdayakan, dan mampu meningkatkan pengembangan siswa secara holistik. Oke, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Kita masuk pada latar belakang. Filsafat pendidikan menjadi dasar penting dalam merancang sistem pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemahaman terhadap kerangka implementasi filsafat pendidikan diperlukan agar pendidik mampu menerapkan prinsip-prinsip filosofis secara tepat dalam praktek pembelajaran. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Montessori, Froebel, Parkhurst, Freire, dan Dewey memberikan kontribusi besar dalam membentuk pendidikan modern yang menekankan kebebasan belajar, bermain kreatif, pembelajaran mandiri, pemberdayaan, serta pengalaman belajar autentik. Melalui pemahaman rasionalisasi pemikiran para tokoh tersebut, pendidik dapat mengembangkan kerangka implementasi yang relevan dan mendukung kebutuhan siswa. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kerangka tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan pendidikan yang lebih baik. Baik, kita lanjut pada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari rasionalisasi dalam filsafat pendidikan? Yang kedua, bagaimana filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Maria Montessori? Yang ketiga, pemikiran Friedrich Froebel. 4. Pemikiran Helen Parkhurst. Yang kelima, pemikiran Paulo Freire. Dan yang keenam, pemikiran John Dewey. Yang selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari rasionalisasi dalam filsafat pendidikan. Yang kedua, untuk memahami serta menganalisis filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Maria Montessori. Yang ketiga, untuk memahami serta menganalisis filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Friedrich Froebel. Yang keempat, untuk memahami serta menganalisis filsafat pendidikan untuk berdasarkan pemikiran Helen Parkhurst. Yang kelima, untuk memahami serta menganalisis filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Paulo Freire. Yang keenam, untuk memahami serta menganalisis filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran John Dewey. Kemudian yang A, pengertian rasionalisasi dalam filsafat pendidikan. Secara bahasa, rasionalisme dalam pembahasan filsafat pendidikan adalah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh akal dan pemikiran rasional. Sedangkan secara istilah filsafat pendidikan, rasionalisme adalah doktrin aliran filsafat yang mengedepankan pentingnya akal manusia sebagai sumber utama pemahaman dan pengetahuan, serta menekankan pada pemikiran kritis, logika, dan analisis rasional dalam proses pembelajaran. Sedangkan secara singkatnya, aliran rasionalisme ini adalah akal dan dasar kepastian pengetahuan. Selanjutnya B,
Rasionalisasi filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Maria Montessori. Filsafat pendidikan yang dikembangkan oleh Maria Montessori merupakan pendekatan yang inovatif dan transformatif dalam dunia pendidikan. Montessori merancang model pembelajaran yang berfokus pada pengembangan anak serta holistik, baik secara intelektual, fisik maupun sosial melalui eksplorasi bebas dan bimbingan pendidik. Konsep ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung kemandirian, kebebasan bereksplorasi, serta rasa hormat terhadap ritme perkembangan anak. Filsafat pendidikan Montessori didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang mencakup kebebasan dalam batasan, pembelajaran yang berpusat pada anak, serta peran aktif lingkungan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama filsafat pendidikan Montessori. Yang pertama, setiap anak memiliki potensi alami yang harus didukung oleh lingkungan yang tepat. Prinsip ini mencerminkan pandangan Montessori bahwa pembelajaran tidak harus didasarkan pada instruksi langsung dari guru, melainkan melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, pentingnya kebebasan dalam batasan. Anak-anak harus diberi kebebasan untuk memilih kegiatan mereka sendiri dalam lingkungan yang terstruktur. Montessori berargumen bahwa kebebasan yang terarah membantu anak-anak mengembangkan otonomi dan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dan yang ketiga, peran lingkungan yang disiapkan secara cermat. Lingkungan Montessori harus mengandung bahan-bahan yang menarik dan dirancang khusus untuk merangsang perkembangan fisik, intelektual, dan emosional anak. Guru bertindak sebagai fasilitator yang mempersiapkan lingkungan ini dan memberi bimbingan tanpa mendominasi proses belajar. Fitur metode Montessori. Yang pertama, penggunaan alat bantu belajar yang dirancang khusus yang disebut Montessori's Materials. Alat-alat ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan kognitif, motorik, dan sensorik anak melalui aktivitas yang konkret dan manipulatif. Yang kedua, pengajaran multi usia dalam satu kelas. Anak-anak yang lebih tua dalam kelompok ini dapat berperan sebagai mentor bagi anak-anak yang lebih muda. Sementara anak-anak yang lebih muda mendapat kesempatan untuk belajar dari rekan-rekan mereka yang lebih dewasa. Selanjutnya, implikasi filsafat Montessori dalam pendidikan modern. Yang pertama, peserta didik memainkan peran aktif dalam proses belajar mereka sendiri, dengan guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang kedua, kebebasan dalam belajar memungkinkan anak-anak untuk berkembang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka masing-masing. Yang ketiga, pentingnya pembelajaran sosial dan emosional yang semakin relevan dalam pendidikan modern. Pendekatan ini mengajarkan anak-anak untuk bekerja sama, menghormati orang lain, dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, pandangan yang holistik tentang pendidikan, yang menekankan kebebasan, kemandirian, dan peran lingkungan dalam mendukung perkembangan anak, meliputi pergeseran menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengajaran yang disesuaikan dengan perkembangan individu, serta pada keterampilan sosial dan emosional. Selanjutnya, rasionalisasi filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Friedrich Froebel. Menurut Friedrich Froebel pada tahun 1782 sampai 1852, seorang tokoh penting dalam sejarah pendidikan, dikenal sebagai pendiri pendidikan anak usia dini melalui perkembangan konsep kindergarten atau taman kanak-kanak. Filsafat pendidikan Froebel didasarkan pada keyakinannya bahwa anak-anak adalah makhluk yang memiliki potensi alami dan bahwa pendidikan harus membantu mereka menumbuhkan potensi ini melalui kegiatan yang terstruktur, namun kreatif. Froebel memandang pendidikan sebagai proses holistik yang mencakup aspek fisik, intelektual, dan spiritual, di mana anak-anak didorong untuk belajar melalui permainan dan pengalaman langsung di lingkungan yang mendukung. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan Friedrich Froebel.
Yang pertama, pendidikan harus membantu anak-anak memahami hubungan mereka dengan dunia alam dan spiritual. Anak-anak memiliki kemampuan untuk belajar melalui pengalaman yang disediakan oleh lingkungan mereka. Yang kedua, konsep learning by playing atau belajar melalui permainan yang mencerminkan pandangannya bahwa bermain adalah cara anak-anak mengekspresikan diri mereka secara alami dan belajar tentang dunia sekitar. Jadi, hubungan antara pendidikan dan perkembangan spiritual. Pendidikan bagi Froebel adalah sarana untuk membantu anak-anak mencapai kesadaran spiritual dan koneksi yang lebih dalam dengan dunia di sekitar mereka. Selanjutnya ada fitur utama metode pendidikan Froebel. Yang pertama, fitur utama dari metode pendidikan Froebel adalah mengenali apa yang disebut sebagai gift atau hadiah dan occupation atau pekerjaan. Gift adalah alat-alat pendidikan konkret seperti balok kayu, bola, dan bentuk-bentuk geometris yang dirancang untuk membantu anak-anak memahami konsep-konsep dasar tentang bentuk, ukuran, dan hubungan. Selanjutnya, yang kedua ada penggunaan lagu, gerakan, dan aktivitas sosial dalam pendidikan. Froebel percaya bahwa pendidikan harus mencakup elemen-elemen yang menggabungkan kerjasama, komunikasi, dan kreativitas. Selanjutnya yang ketiga ada penggunaan lingkungan dalam berbagai bagian penting dari pendidikan. Froebel berpendapat bahwa anak-anak harus terhubung dengan alam sejak dini dan pengalaman mereka di lingkungan alami membantu membentuk pemahaman mereka tentang dunia. Selanjutnya ada implikasi filsafat pendidikan Froebel. Yang pertama, pendidikan anak usia dini harus lebih dari sekedar pengajaran akademis. Ini harus mencakup pengembangan keseluruhan anak, termasuk aspek fisik, intelektual, sosial, dan spiritual. Yang kedua, pentingnya permainan dalam pendidikan. Dalam banyak sistem pendidikan modern, permainan dianggap sebagai bagian integral dari kurikulum anak usia dini, bukan hanya sebagai cara untuk menghibur anak-anak, tetapi sebagai sarana yang kuat untuk mengajarkan keterampilan kognitif, sosial, dan motorik. Selanjutnya yang ketiga ada pentingnya lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran. Froebel percaya bahwa lingkungan, fisik, dan sosial di sekitar anak memiliki dampak besar pada perkembangan mereka. Filsafat pendidikan Froebel menawarkan pendekatan yang holistik dan kreatif terhadap pendidikan anak usia dini. Melalui prinsip-prinsip seperti belajar melalui permainan, penggunaan lingkungan yang mendukung, dan pentingnya perkembangan spiritual, Froebel memperkenalkan konsep pendidikan yang menekankan kebebasan, eksplorasi, dan pembelajaran yang personalisasi. Selanjutnya yang D ada rasionalisasi filsafat pendidikan menurut Helen Parkhurst. Helen Parkhurst adalah seorang pendidik Amerika yang dikenal karena pengembangan metode pendidikan yang inovatif, yaitu Dalton Plan. Gagasannya dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh konsep kebebasan individu dan tanggung jawab peserta didik dalam proses belajar mengajar. Parkhurst percaya bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu anak dan memberikan mereka kebebasan untuk belajar secara mandiri dalam lingkungan yang terstruktur. Pemikirannya tentang pendidikan sangat berfokus pada pembangunan otonomi, kemandirian, dan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip filsafat pendidikan Helen Parkhurst. Yang pertama, kebebasan dan tanggung jawab. Parkhurst percaya bahwa peserta didik harus memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan ritme dan minat mereka sendiri. Tetapi, pada saat yang sama, mereka harus bertanggung jawab atas kemajuan belajar mereka. Selanjutnya yang kedua ada self-directed learning atau belajar mandiri. Parkhurst percaya bahwa peserta didik harus dilibatkan secara aktif dalam proses pendidikan mereka sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada kolaborasi antara guru dan peserta didik. Parkhurst menekankan pentingnya hubungan yang kooperatif antara guru dan siswa.
Guru membantu peserta didik dengan memberikan panduan dan dukungan, tetapi pada akhirnya membiarkan peserta didik mengambil keputusan tentang belajar mereka. Fitur utama pendidikan Helen Parkhurst The Dalton Plan. Salah satu fitur utama dari Dalton Plan adalah sistem kontrak, di mana peserta didik menyusun rencana belajar atau kontrak yang menjelaskan apa yang akan mereka pelajari dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, pembelajaran diorganisasi dalam bentuk ruang kerja atau laboratorium, di mana peserta didik belajar berbagai mata pelajaran di ruang terpisah, tetapi tanpa batasan waktu yang kaku seperti di kelas tradisional. Yang ketiga, evaluasi mandiri, di mana peserta didik diharapkan untuk mengevaluasi kemajuan belajar mereka secara teratur. Parkhurst percaya bahwa evaluasi diri membantu peserta didik memahami seberapa jauh mereka telah berkembang dan di mana mereka perlu melakukan perbaikan. Implikasi filsafat pendidikan Helen Parkhurst. Yang pertama, peserta didik harus dipandang sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan cara dan waktu belajar mereka, tetapi juga harus bertanggung jawab atas hasil belajar mereka. Yang kedua, penting kemandirian dan motivasi intrinsik dalam proses belajar. Metode Dalton Plan dirancang untuk membangun kemandirian peserta didik dengan memberi mereka kesempatan untuk merencanakan dan mengelola pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi dan hubungan yang setara antar guru dan peserta didik. Dengan guru sebagai fasilitator, peserta didik merasa lebih didorong untuk mengambil inisiatif dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pentingnya lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan mereka dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk kehidupan mereka di masa depan. Selanjutnya, rasionalisasi filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran Paulo Freire. Paulo Freire tahun 1921 sampai 1997 adalah seorang filsuf pendidikan dan pemikir terbuka yang dikenal dengan pendekatan pedagogi kritisnya. Pemikirannya terutama yang terkandung dalam bukunya Pedagogy of the Oppressor tahun 1970 membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan dengan mengusulkan pendidikan yang bersifat emansipatoris, di mana tujuan utamanya adalah membebaskan peserta didik dari penindasan struktural yang ada di masyarakat. Filsafat pendidikan Freire berfokus pada pembangunan kesadaran kritis peserta didik dan mendorong mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran dan perubahan sosial. Prinsip-prinsip filsafat pendidikan Paulo Freire. Yang pertama, prinsip utama dalam filsafat pendidikan Freire adalah bahwa pendidikan tidak boleh bersifat pasif atau otoriter. Sebaliknya, pendidikan harus bersifat dialogis dan partisipasif. Menurut Freire, pendekatan tradisional yang ia sebut sebagai Virgin Concept of Education hanya melihat peserta didik sebagai wadah kosong yang diisi dengan pengetahuan oleh guru. Yang kedua, pendidikan harus berorientasi pada pembebasan. Bagi Freire, pendidikan bukan hanya sekadar alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sarana untuk menciptakan kesadaran kritis dan membebaskan individu dari penindasan. Yang ketiga, pendidikan harus menjadi ruang di mana peserta didik dan guru dapat belajar bersama melalui dialog yang terbuka, kritis, dan reflektif. Dalam proses ini, peserta didik dipandang sebagai subjek yang aktif, yang memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengubah realitas sosial di sekitar mereka. Selanjutnya, fitur utama dari pendidikan Paulo Freire. Fitur utama dari pendekatan pendidikan Freire adalah fokus pada dialog dan kesetaraan antara pendidik dan peserta didik. Freire menekankan bahwa proses pendidikan harus bersifat timbal balik,
di mana guru belajar dari peserta didik dan peserta didik belajar dari pengalaman mereka sendiri serta dari guru. Yang kedua, Freire juga menekankan pentingnya kesadaran kritis yang merupakan inti dari filsafat pendidikan Freire. Melalui pendidikan dialogis dan refleksi kritis, peserta didik dapat mengembangkan kesadaran kritis tentang situasi sosial politik mereka dan memahami struktur kekuasaan yang menindas. Yang ketiga, pendidikan yang relevan. Freire mengkritik pendidikan yang terlalu abstrak dan tidak relevan dengan kehidupan peserta didik. Dalam pandangannya, pendidikan harus kontekstual dan terkait langsung dengan pengalaman hidup peserta didik. Selanjutnya, implikasi filsafat pendidikan Paulo Freire. Yang pertama, perlunya reformasi dalam metode pengajaran. Freire menyerukan penghapusan pendekatan pendidikan yang bersifat hierarkis dan otoriter, serta menggantinya dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan dialogis. Yang kedua, dalam pandangan Freire, kurikulum harus relevan dengan kehidupan peserta didik dan mencerminkan kondisi sosial politik yang mereka alami. Pendidikan tidak bisa bersifat abstrak dan terpisah dari realitas sehari-hari. Yang ketiga, filsafat pendidikan Freire juga memiliki implikasi penting dalam pengembangan kesadaran sosial dan politik peserta didik. Implikasi dari filsafat ini sangat luas, mencakup metode pengajaran yang dialogis dan partisipatif, kurikulum yang relevan dengan kehidupan peserta didik, serta pengembangan kesadaran kritis sebagai fondasi bagi transformasi sosial. Selanjutnya, F. Rasionalisasi filsafat pendidikan berdasarkan pemikiran John Dewey. John Dewey, seorang filsuf Amerika, adalah salah satu tokoh utama dalam filsafat pragmatisme dan filsafat pendidikan progresif. Pemikirannya revolusioner mengubah cara pandang pendidikan modern dengan menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran dan menjadikan sekolah sebagai agen perubahan sosial. Dewey melihat pendidikan sebagai sarana yang tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang siap berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis. Selanjutnya, prinsip-prinsip filsafat pendidikan John Dewey. Yang pertama, pendidikan bersifat eksperiental atau berbasis pengalaman. Pengalaman merupakan sumber utama dari pengetahuan dan pendidikan harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan mereka. Yang kedua, Dewey percaya bahwa pendidikan juga harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi di mana setiap peserta didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Sekolah dalam pandangan Dewey harus menjadi miniatur masyarakat demokratis, di mana peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, menghormati perbedaan pendapat, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, Dewey menekankan pentingnya relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata. Pendidikan menurut Dewey harus relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi peserta didik di dunia nyata. Fitur utama dari filsafat pendidikan John Dewey. Yang pertama, konsep learning by doing atau pembelajaran melalui tindakan. Dewey menekankan bahwa peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran, bukan sebagai penerima pasif dari informasi. Misalnya, dalam belajar sains, peserta didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melakukan eksperimen langsung untuk memahami konsep-konsep ilmiah melalui pengalaman. Yang kedua, pendekatan berbasis proyek, project-based learning. Peserta didik diberi kesempatan untuk memecahkan masalah nyata dan bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan bekerja sama.
Yang ketiga, refleksi dalam proses pembelajaran. Ia berpendapat bahwa peserta didik harus diberi kesempatan untuk merenungkan pengalaman mereka dan mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari. Refleksi ini merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Implikasi filsafat pendidikan John Dewey. Dewey menganjurkan pendekatan pendidikan yang lebih dinamis, di mana peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa pendidik harus merancang kurikulum yang berbasis pada pengalaman, serta menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan eksperimen, diskusi, dan refleksi. Dewey menolak pendekatan pendidikan yang elitis atau hierarkis, di mana hanya segelintir orang yang memiliki akses terhadap pengetahuan dan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus menjadi hak semua orang dan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi untuk berkontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus bersifat inklusif dan demokratis. Pentingnya keterkaitan antara sekolah dan masyarakat. Dewey percaya bahwa sekolah harus berfungsi sebagai jembatan antara peserta didik dan dunia luar. Kurikulum harus mencakup isu-isu sosial yang relevan dan membantu peserta didik memahami peran mereka dalam masyarakat yang lebih luas. Filsafat pendidikan John Dewey membawa perubahan signifikan dalam cara pandang pendidikan modern dengan menekankan pentingnya pengalaman langsung, pembelajaran aktif, dan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata. Dewey memberikan landasan yang kuat bagi pendidikan progresif. Prinsip-prinsip pragmatisme yang ia usung menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan teoritis, tetapi juga tentang persiapan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata. Filsafat Dewey dengan demikian memiliki implikasi yang luas dalam hal metode pengajaran kurikulum dan peran sekolah sebagai agen perubahan sosial. Kesimpulan, rasionalisasi filsafat pendidikan yang bermula dari aliran rasionalisme yang memprioritaskan akal dan logika sebagai sumber kebenaran diwujudkan dalam praktik pendidikan modern melalui pemikiran transformatif para tokoh seperti Montessori, Froebel, Parkhurst, Freire, dan Dewey, di mana keseluruhan pandangan mereka menolak model pembelajaran yang pasif dan otoriter, melainkan berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menekankan pengalaman langsung, Dewey, dan permainan, Froebel. Menuntut kemandirian dan tanggung jawab, Montessori dan Parkhurst, dan mendorong dialog serta kesadaran kritis untuk membebaskan dan mengubah realitas sosial, Freire. Sehingga sekolah berfungsi sebagai agen holistik yang membentuk individu aktif, reflektif, dan siap berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Sekian video pembelajaran tentang kerangka implementasi filsafat pendidikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.